Halo adik-adik, pada video ini kita lanjutkan lagi ya tentang soal Olimpiade MIPA Science Expo SMA Unggul Del tahun 2018. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas sampai nomor 12. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan ini yaitu nomor 13. Oke, ini soal nomor 13. Operasi bintang, ya ini kita sebut saja sebagai operasi bintang, untuk himpunan S yang anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, didefinisikan sesuai tabel berikut. Jadi artinya di sini adalah saat 0 bintang 0, maka hasilnya adalah 0. Itu artinya ya. Kemudian saat 1 bintang 0, 1 bintang 0, maka hasilnya adalah 0. Itu artinya. Kemudian 1 bintang 1, berarti ini 1, ini 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian misalnya 2 bintang 3, maka di sini 2, ini 3. Maka di mana dia beririsan, di sanalah nilainya, yaitu 6, dan seterusnya. Nah, itu maksud dari arti dari tabel ini ya. Nah, di sini dikatakan jika untuk setiap bilangan bulat n yang lebih besar dari 1, ya, berarti lebih besar dari 1, berarti mulainya dari 2, 3, dan seterusnya, maka didefinisikan sebagai X pangkat N itu sama dengan X pangkat N kurang 1 bintang X. Maka 5 pangkat 2018 adalah, nah jadi dari soal ini yang ditanya adalah 5 pangkat 2018 itu nilainya berapa berdasarkan tabel yang ada ini. Nah tadi dibilang bahwa X pangkat N itu sama dengan X pangkat N kurang 1 bintang dengan N dengan syarat tadi N-nya besar dari 1. Nah, karena di sini yang ditanya itu 5 pangkat 2018, kita ganti saja X-nya dengan 5 ya. Kita mulai dari N yang besar dari 1. Yang besar dari 1 berarti 2 ya. Berarti 5 pangkat 2, maka itu artinya adalah 5, N-nya itu 2, 2 kurang 1 adalah 1. Bintang ya dengan X. Jadi ini X, X-nya adalah 5. Sehingga di sini 5 pangkat 1 itu adalah 5, 5 bintang 5 adalah, nah ini 5, di sini 5, maka 5 bintang 5 adalah 4, maka hasilnya 4. Nah gitu maksudnya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan, 5 pangkat 3 itu berarti adalah 5 pangkat N-nya 3 kurang 1 berarti 2, bintang dengan X, X-nya tadi adalah 5. Sehingga hasil dari 5 pangkat 2 tadi adalah 4. Maka 4 bintang 5 hasilnya, kita lihat di sini ini 4, ini 5, maka hasilnya adalah 6. Ya. Kemudian 5 pangkat 4 akan sama dengan 5 N kurang 1. Berarti 4 kurang 1 berarti 3 bintang 5. 5 bintang 3 tadi adalah 6. 6 bintang 5. Maka kita lihat lagi ke tabel. 6 bintang 5. Hasilnya iya 2. Nah, kemudian 5 pangkat 5. Berarti ini adalah 5 pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena tadi N kurang 1. N-nya itu 5, kurang 1 berarti 4. Bintang dengan X. X-nya 5. Sehingga 5 pangkat 4 tadi hasilnya adalah 2. Bintang dengan 5. Maka dilihat lagi ke tabel. 2 bintang 5 hasilnya adalah 3. Kemudian 5 bintang 6 berarti adalah 5 pangkat 5 bintang dengan 5. 5 pangkat 5 adalah 3 bintang 5. 3 bintang 5, ini 3, ini 5, hasilnya adalah 1. Kemudian kita lanjutkan di sini, 5 pangkat 7 adalah 5 pangkat 6 bintang 5. 5 pangkat 6 tadi hasilnya adalah 1 bintang 5. 1 bintang 5 hasilnya adalah 5. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan 5 bintang 6, 7, 8 ya. Berarti 5 pangkat 7 bintang 5. 5 pangkat 7 berarti
adalah 5 bintang 5. 5 bintang 5 tadi adalah 4 ya. Kemudian 5 bintang 9 adalah 5 pangkat 8 bintang 5. 5 pangkat 8. 5 pangkat 8 tadi adalah 4 bintang 5. Maka di sini 4, di sini 5, jawabannya 6. Kemudian 5 pangkat 10 berarti 5 pangkat 9 bintang 5. 5 pangkat 9 tadi adalah 6, 6 bintang 5, 6 bintang 5 adalah 2. Nah ini kita lanjutkan sampai 5 pangkat 2018. Apakah teman-teman sanggup? Nah kalau saya nggak sanggup. Nah karena saya nggak sanggup, maka kita lihat saja di sini apakah ada pola yang terbentuk ya. Otomatis di sini ada 5 pangkat 1 ya. 5 pangkat 1 berarti 5. Nah, kita coba lihat di sini hasilnya 5, 4, 6, 3, 2, 1. Kemudian kembali lagi dia ke 5, 4, 6, 1 ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, artinya setiap dia 6, dia akan kembali ke bentuk awal. Maksudnya bagaimana? Saat 5 pangkat 1 tadi hasilnya adalah saat 5 pangkat 1 ya, tadi hasilnya adalah 5. Saat pangkat 2 berarti 4. Saat pangkat 3, 6. Nah, dan seterusnya. Ternyata dia akan berulang saat 6 perulangan ini, yaitu 6 pangkat 5 pangkat 7, maka dia akan 5 lagi. Berarti saat dia pangkat 13, nanti 5 pangkat 13, karena 6 tambah 13 itu adalah 7, nanti hasilnya 5. Nah, silakan nanti teman-teman coba ya. Nah, kemudian ini tadi 5 pangkat 2, dia 4. Nah, pangkat 2 tambah 6 berarti 5 pangkat 8, hasilnya 4. Maka di sini 5 pangkat 8 tambah 4 adalah 14, maka hasilnya nanti pasti 4. Nah, silakan itu teman-teman coba. Nah, sekarang bagaimana dengan 2018? Artinya sampai perulangan 6, 6, 6, dan seterusnya, sampailah dia ke 2018. Maka untuk mudahnya, tinggal teman-teman bagi 2018 itu teman-teman bagi dengan 6. Nah, ini setelah saya hitung hasilnya 2018 bagi 6 itu adalah 336. Kemudian dia punya sisa 2. Apa yang dimaksud dengan sisa ini? Jadi saat 2018 itu kita bagi sama 6, itu hasilnya adalah 3 kali 6, 18. Ini 20 kurang 18 adalah 2, berarti sisa 21. 21 bagi 6 paling dekat adalah 3 ya. 3 kali 6 adalah 18. Kemudian ini sisanya 3 ya. 11 kurang 8 adalah 3. 1 kurang 1, 0. Kemudian 38 bagi 6 ya. 38 bagi 6 paling dekat adalah 6. 6 kali 6 adalah 36. Nah, ini yang saya sebut sebagai sisa. Nah, artinya saat 5 pangkat 336 itu dia akan kembali ke pangkat 1 tadi, berarti 5. Nah, sekarang berarti sisanya itu yang kita hitung. Artinya 5 pangkat 2018 itu akan sama dengan hasil dari 5 pangkat 2. Kenapa 5 pangkat 2? Karena tadi sisanya 2. Nah, 5 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya 4. Sehingga untuk setiap bilangan bulat n yang lebih besar dari 1 dengan definisi X pangkat N sama dengan N kurang 1 bintang X, maka nilai dari 2018 itu adalah 4. Nah, kalau teman-teman sanggup untuk menghitung 5 sampai pangkat 2018 seperti yang kita lakukan tadi, silahkan. Tetapi itu tidak efisien namanya ya. Untuk itu, teman-teman silahkan lihat pola yang terbentuk. Jadi saat soal ini diganti tabelnya, maka caranya persis sama seperti ini ya. Jadi untuk kita lihat saja berapa kali dia berulang. Ini ternyata setelah 6 kali, ternyata dia kembali lagi ke posisi awal. Nah, sehingga di sini kita bagilah 2018 itu dengan 6. Bagaimana kalau di soalnya nanti diganti 5 pangkat 2020? Atau sekarang 2021 ya, 5 pangkat 2021. Berarti teman-teman tinggal bagi 2021 dibagi 6 kalau tabelnya masih sama seperti ini. Maka hasil sisanya itulah yang sama dengan 5 pangkat 2021 pangkat dari sisanya. Nah, sisanya misalnya dia pangkat 4, maka jawabannya 2. Gitu ya.
Semoga teman-teman dapat memahaminya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di sini jika I kuadrat tambah 1 sama dengan 0, maka nilai dari I pangkat 2019 adalah. Nah, tadi diketahui bahwa I kuadrat tambah 1 itu sama dengan 0. Nah, yang diminta di sini adalah I pangkat 2019. Artinya, teman-teman, jadikanlah ini dia berpangkat I saja. Maka I kuadrat sama dengan 1 itu pindah ke sebelah sini menjadi min 1. Ya, jadi dari soal yang diketahui ini, kita bisa mendapatkan bahwa nilai dari I kuadrat itu adalah min 1. Nah, sementara sekarang yang ditanya itu adalah I pangkat 2019. Nah, ini I-nya pangkat 2. Berarti teman-teman bisa mengurai 2019 itu dengan pangkat genap. Maksudnya bagaimana? Maka kita tuliskan di sini 2000 I pangkat 2018 dikali dengan I pangkat 1. Teman-teman masih ingat ya, kalau dia pangkatnya, kalau bilangan dasarnya sama, pangkatnya bisa dijumlahkan ya. Jadi 2018 tambah 1 adalah 2019. Jadi ini adalah persamaan yang ekuivalen atau sama ya. Jadi ini tidak akan merubah nilai. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini menggunakan sifat ini ya, A pangkat N tambah A pangkat M itu akan sama dengan A pangkat N tambah M. Jadi N-nya di sini adalah 2001, M-nya itu adalah 1, sehingga ini adalah persamaan yang ekuivalen. Ini sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita coba lihat ke sini, kita punya adalah I pangkat 2, sementara ini adalah I pangkat 2018. Nah, teman-teman mungkin masih ingat kayak gini, A pangkat N itu akan sama, dipangkatkan lagi dengan M, itu akan sama dengan A pangkat N kali M. Nah, ini juga rumus umum dari perpangkatan. Maka ini I pangkat 2018 itu bisa teman-teman rubah menjadi, ini I pangkat 2 dikali dengan 1009. Ini adalah hal yang sama. Ini I lah ya, I. Coba lihat, kalau kita pakai rumus ini, A pangkat M, pangkat lagi di luarnya M, itu akan sama dengan A kali M. Berarti ini adalah 2018, I pangkat 2018 akan sama dengan I pangkat 2 dikali I pangkat 1009. Karena 2 dikali 1009 adalah 2018 ya. Maka ini yang 2018 kita urai menjadi I kuadrat ya, I kuadrat pangkat 1009 dikali dengan I. I pangkat 1 itu I kan? Nah, jadi di sini I kuadrat, tadi ya, I kuadrat itu sama dengan min 1. Berarti teman-teman tinggal ganti min 1 pangkat 1009 dikali I. Nah, lihat saja pangkatnya ganjil. Min 1 pangkat ganjil pasti hasilnya adalah min 1. Kenapa? Coba kita lihat. Kalau min 1, ya, pangkat 1 itu adalah min 1. Min 1 pangkat 3 misalnya, itu artinya adalah min 1 kali min 1 kali min 1. Ini min ketemu min, positif, positif kali min, min lagi ya. Ini min, kemudian 1 kali 1 adalah 1 kali 1. Berarti kalau dia berpangkat, ini 1 ya, pangkat negatif, maka hasilnya kembali lagi min 1. Kalau teman-teman mau buktikan lagi, boleh kita cari pangkat 5. Maka di sini min 1 kali min 1 sebanyak 5 kali. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Positif, negatif kali positif, positif. Kali negatif, negatif lagi, kali positif. Negatif lagi, kali negatif menjadi, negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif lagi. 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 1, 1. Jadi kalau dia berpangkat ganjil, maka min 1 itu dia akan kembali lagi menjadi min 1. Ini dikali dengan I. Sehingga min 1 kali I adalah min I. Maka jawabannya adalah min I. Seperti ini. Ya, jadi ini pada dasarnya menggunakan konsep dari pangkat yang sudah dibahas di kelas 9 ya. Nah, ini juga termasuk soal yang hot study ya. Karena kita tidak cukup untuk memanfaatkan pangkat juga, tapi kita harus
melakukan manipulasi aljabar di sini ya. Oke, berarti jawaban dari I pangkat 2019 adalah min I. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika dua digit pertama hasil dari akar 2018 adalah AB, maka nilai dari A kali B. Nah, di sini mungkin teman-teman perlu mencari berapa sih akar dari 2018 ini. Nah, karena biasanya dalam Olimpiade itu kan tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Berarti kita harus menggunakan kemampuan matematis kita yang atau membuat ini menjadi lebih sederhana. Nah, kita pikirkan kira-kira 2018 itu hasil perpangkatan dari berapa atau akar dari 2018 itu akar dari berapa. Nah, coba di sini kita cari 44 kuadrat. Berarti ini adalah 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16 tambah 1. 1, 17. Ini 16 lagi, sisip 1. Ini 17 lagi, 6. Kemudian 3, 7, 8, 9, 1093 ya. Masih jauh dari 2018. Kalau dia 44 kuadrat itu adalah 1936. Bagaimana dengan 45 kuadrat? Coba kita kalikan. 45 kali 45. 5 kali 5, 25. 5 sisip 2. 4 kali 5, 20. Tambah 2, berarti 225. 4 kali 5 adalah 20. Sisip tulis 0, sisip 2. 4 kali 4, 16. Tambah 2 adalah 18. Kita jumlahkan. Ini 5, 2, 0, 2. Berarti ini adalah 2025. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kira-kira 2018 itu adalah di antara kedua bilangan ini. Iya kan? Maka kita bisa tulis menjadi 1936 ya, itu kecil dari 2018. Kemudian 2018 itu kecil dari 2025. Nah, yang mana kita tahu tadi bahwa 1936 itu adalah 44 kuadrat. Ini adalah 2018, ini adalah hasil dari 45 kuadrat. Nah, sekarang kuadratnya kita hilangkan, berarti ini menjadi 44 kecil dari akar dari 2018 kecil dari 45. Apa artinya ini? Artinya nilai dari akar 2018 itu pasti lebih besar dari 44 dan lebih kecil dari 45. Maka akar dari 2018 itu adalah 44, sekian. Nah, tadi dikatakan bahwa akar 2018 itu adalah AB. Nah, berarti ini adalah A, ini adalah B. Sehingga nilai dari A itu adalah 4, nilai dari B itu juga 4. Sehingga dari sini kita bisa menghitung A kali B. Sehingga 4 dikali 4 itu adalah 16. Sehingga nilai dari A kali B-nya adalah 16. Begitu ya. Jadi teman-teman harus mencari 2018 itu berdekatan dengan berapa ya untuk mencari akar dari 2018. Karena kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Nah, semoga teman-teman dapat memahami video ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau membingungkan, boleh ditulis di kolom komentar saja ya. Selamat belajar, semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.